Setiap hari kita disuguhi kecepatan, scroll berita dalam hitungan detik, pesan dibalas instan, kiriman tiba dalam sehari. Hidup serasa dipaksa berlari tanpa henti. Dalam dunia seperti ini, kesabaran bukan lagi sekadar kebajikan, tapi bentuk keberanian yang langka. Kita hidup di zaman ketika hasil instan tidak hanya menjadi kebiasaan, tapi menjadi standar. Ketika startup berlomba menjadi unicorn dalam hitungan bulan. Ketika influencer mengajarkan how to get rich fast dalam waktu 30 detik. Ketika algoritma merayakan yang viral, bukan yang bernilai. Maka tak heran, dalam diam kita semua ikut terperangkap dalam permainan yang sama, ingin cepat, ingin banyak, ingin sekarang juga. Namun, uang, seperti pohon besar, tidak tumbuh dalam semalam. Ia butuh musim, butuh akar yang menancap, butuh kesunyian di balik layar. Lihatlah para investor legendaris, Warren Buffett membangun kekayaannya bukan karena trik cepat, tapi karena dia bersedia menunggu. Kesabarannya, bukan kejeniusannya, yang membuatnya abadi. Tapi kita tak hanya bicara soal uang. Kita bicara tentang bagaimana pola pikir tergesa-gesa menggerogoti kualitas hidup. Orang yang tidak sabar dalam relasi, akhirnya memilih jalan pintas, menyerah. Yang tidak sabar dalam pekerjaan, akhirnya melompat-lompat tanpa arah. Yang tidak sabar terhadap diri sendiri, akhirnya menumpuk frustrasi, tidak memberi ruang untuk tumbuh perlahan. Kesabaran adalah seni mempercayai bahwa sesuatu sedang bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Ia adalah bentuk iman terhadap proses. Dan dalam dunia yang terus mendesak kita untuk lebih cepat, lebih sibuk, dan lebih sukses, memilih sabar adalah tindakan radikal. Bab ini adalah undangan untuk berhenti. Untuk melawan desakan waktu yang tidak nyata. Untuk memahami bahwa proses, bukan kecepatan, adalah kunci dari ketahanan finansial dan ketenangan hidup. Karena dalam investasi, dan dalam hidup, mereka yang bisa menunggu dengan sabar, seringkali menuai hasil yang paling manis. Di era digital ini, ilusi tentang kekayaan instan menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Media sosial, iklan, dan bahkan percakapan sehari-hari membentuk narasi bahwa menjadi kaya bisa, dan harus, terjadi dalam semalam. Kita melihat anak muda pamer mobil mewah dari hasil trading, rumah impian dari bisnis online baru 3 bulan, dan gaya hidup jet set dari profesi yang belum kita pahami. Dan dalam diam, kita mulai merasa tertinggal. Mengapa ini begitu menggoda? Karena insting manusia tidak tahan menunggu. Otak kita lebih suka hadiah yang datang sekarang ketimbang nanti, meski nilainya lebih kecil. Ini dikenal sebagai present bias, kecenderungan memilih kesenangan saat ini daripada manfaat jangka panjang. Dalam konteks finansial, bias ini mendorong kita berutang demi barang yang bisa kita miliki sekarang. Terburu-buru berinvestasi tanpa memahami risikonya. Meniru strategi orang lain tanpa memahami konteks hidup kita sendiri. Ilusi cepat kaya tidak hanya datang dari luar. Ia tumbuh dalam ketidaksabaran internal kita. Kita merasa gagal jika belum punya rumah di usia 30. Kita cemas saat melihat teman sebaya pamer saldo tabungan. Kita mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan aku? Padahal kenyataannya, kita hanya melihat highlight orang lain, dan membandingkannya dengan behind the scenes kita sendiri. Investor legendaris seperti Warren Buffett menekankan pentingnya time in the market, ketimbang timing the market. Tapi kita lebih tergoda oleh janji-janji viral, 10x return dalam 6 bulan, saham gorengan yang katanya pasti naik, atau kripto yang menjanjikan kaya raya dalam semalam. Ilusi cepat kaya menumpulkan ketekunan. Ia membuat kita berpikir bahwa sabar adalah kelemahan, padahal justru itulah kekuatan terbesarnya. Dalam dunia investasi, seperti dalam hidup, yang bertahan lama bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar. Media sosial memainkan peran besar dalam memperkuat mitos ini. Dalam satu kali scroll, kita bisa melihat puluhan contoh sukses instan. Padahal, hampir tak satu pun dari cerita itu menunjukkan kerja keras, kegagalan, atau waktu panjang yang sebenarnya dibutuhkan. Kita hanya disajikan hasil akhir yang mengilap, bukan proses panjang yang melelahkan. Dan lebih dalam dari itu, ada fenomena psikologis yang disebut survivorship bias. Kita hanya melihat mereka yang berhasil, dan melupakan mereka yang gagal. Ribuan orang mungkin mencoba jalan yang sama, tapi hanya satu yang sukses dan menjadi viral. Kita pun tertipu, seolah jalan itu pasti berhasil. Hal ini merusak fondasi berpikir kita, karena ketika kita mencoba, dan gagal, kita merasa bodoh.
Padahal kegagalan itu justru sangat normal dalam setiap proses membangun sesuatu yang berarti. Dalam budaya instan, sabar menjadi anti arus. Tapi justru disitulah kekuatannya. Kesabaran memberi ruang untuk belajar, untuk gagal tanpa putus asa, untuk bertumbuh dengan kokoh, bukan hanya cepat. Ilusi cepat kaya membuat kita lupa bahwa stabilitas lebih penting daripada percepatan. Keamanan lebih bernilai daripada sensasi. Dan bahwa kekayaan sejati dibangun bukan dengan kecepatan, tapi dengan kedalaman. Karena di balik setiap kekayaan yang bertahan, selalu ada waktu, konsistensi, dan kesabaran yang tak terlihat. Kita sering menginginkan hasil akhir yang luar biasa tanpa benar-benar memahami harga yang harus dibayar untuk mencapainya. Kita ingin bebas finansial, tapi tidak ingin menjalani hidup hemat selama bertahun-tahun. Kita ingin portofolio besar, tapi enggan melewati musim penuh gejolak dan keraguan. Kita ingin kaya, tapi tidak ingin membayar harga berupa kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan hati. Padahal, semua kekayaan sejati datang dengan harga, dan harga itu jarang berupa uang. Harga itu adalah waktu yang harus dilewatkan tanpa hasil langsung, ketidakpastian yang harus dihadapi dengan tenang, disiplin untuk tidak tergoda mengambil jalan pintas, pengetahuan yang terus diperbarui melalui belajar dan pengalaman. Banyak orang ingin investasi mereka tumbuh cepat, namun tidak siap ketika pasar mengalami koreksi. Mereka menjual dalam panik, kehilangan kepercayaan, dan pada akhirnya justru kehilangan kesempatan. Harga kekayaan juga sering datang dalam bentuk kesepian. Karena jalan sabar dan terencana jarang menjadi arus utama. Saat teman-temanmu tertawa di media sosial dengan hasil spekulasi jangka pendek, kamu hanya bisa menatap grafik yang stagnan. Tapi ingat, dalam maraton, pemenangnya bukan yang tercepat di kilometer pertama. Kesuksesan finansial sejati bukan tentang menjadi spektakuler dalam waktu singkat, tapi tentang mampu bertahan, melewati badai, ketidakpastian, dan godaan. Inilah pelajaran dari semua investor besar, mereka tidak selalu membuat keputusan terbaik. Tapi mereka selalu tetap dalam permainan. Mereka bersedia membayar harga. Mereka tahu, bukan return tertinggi yang paling penting, tapi siapa yang paling lama bisa bertahan. Namun harga kekayaan juga lebih halus, tidak selalu tampak seperti angka yang keluar dari dompet, melainkan seperti keputusan yang terus-menerus diambil ketika tidak ada yang melihat. Menolak ajakan belanja impulsif meski merasa bosan. Memilih membaca laporan keuangan ketimbang binge watching serial baru. Menunda upgrade gaya hidup saat income naik, demi menabung lebih lama. Memilih menabung untuk 10 tahun ke depan daripada liburan ke luar negeri sekarang. Harga itu juga datang dalam bentuk rasa kehilangan waktu bersama teman karena memilih bekerja lebih lama, kehilangan ego karena harus menahan diri dari gaya hidup yang dipuji banyak orang. Dalam jangka pendek, keputusan-keputusan ini terasa menyakitkan. Tapi dalam jangka panjang, mereka adalah pondasi dari kekayaan sejati. Sama seperti seorang petani yang menanam benih dan menunggu musim panen, investor sejati menanam dengan sabar dan tahu bahwa waktu adalah sekutunya. Mereka tahu bahwa setiap keputusan kecil yang terlihat remeh hari ini, seperti menahan diri dari belanja impulsif, atau menyisihkan 10% gaji tiap bulan, adalah bagian dari harga yang akan dibayar untuk masa depan yang lebih stabil. Dan seperti semua harga dalam hidup, tidak semua orang sanggup membayarnya. Tapi yang membayar harga itu dengan konsisten, meski tanpa sorotan, akhirnya akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar uang, rasa damai, rasa cukup, dan ketahanan menghadapi apapun. Jadi, pertanyaan pentingnya bukan, berapa banyak yang bisa kamu hasilkan? Tapi, harga apa yang bersedia kamu bayar untuk mencapainya, dan mampukah kamu membayar harga itu dengan konsisten, bahkan ketika tidak ada yang melihat? Dalam dunia yang kerap memuja orang-orang jenius, kita sering lupa bahwa sebagian besar pencapaian besar justru datang dari mereka yang tekun. Kita mendewakan ide cemerlang dan kemampuan analisis yang brilian, tapi mengabaikan fakta bahwa banyak kekayaan dibangun bukan oleh ide paling hebat, tapi oleh ketekunan paling konsisten. Bayangkan seseorang yang tak pernah melewatkan menabung 10% gajinya selama 20 tahun. Mungkin dia bukan ahli keuangan, bukan orang yang tahu banyak soal saham, bahkan tidak pernah viral di mana-mana. Tapi karena ia tekun, tabungan dan investasinya tumbuh perlahan namun pasti. Pada akhirnya, dia akan jauh melampaui mereka yang penuh semangat di awal, tapi mudah menyerah setelah 1 atau 2 kegagalan. Ketekunan bukan hanya soal bekerja keras,
Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap berjalan meski hasil belum terlihat. Untuk terus mencoba meski orang lain mencibir. Untuk tetap berinvestasi bahkan saat pasar merah. Untuk bertahan dalam jalur yang sunyi karena kamu tahu kemana arahmu. Dan yang paling penting, ketekunan adalah bentuk cinta terhadap masa depanmu. Dalam investasi, ketekunan berarti menyisihkan uang saat kamu tergoda menghabiskannya. Menambah ilmu keuangan saat orang lain memilih hiburan. Menahan euforia saat semua orang bicara tentang peluang emas. Konsisten berinvestasi meski hasil belum terlihat spektakuler. Banyak orang tahu apa yang harus dilakukan, tapi hanya sedikit yang mau melakukannya terus-menerus. Disinilah pembeda antara mereka yang sekadar tahu teori, dan mereka yang benar-benar menikmati buah kesabaran. Ketekunan adalah kejeniusan dalam bentuk yang paling membumi. Ia tidak mencolok, tidak viral, tidak glamor. Tapi justru disitulah kekuatannya. Dan seperti pepatah lama, air tidak memotong batu karena kekuatannya, tapi karena terus-menerus menetes. Begitu pula dengan uang dan kesuksesan. Mereka datang bukan pada yang paling kuat atau paling cepat, tapi pada mereka yang paling gigih. Banyak yang mengira kesabaran adalah pasif, hanya duduk diam dan menunggu. Padahal dalam dunia finansial, kesabaran bukan sikap pasif, tapi strategi aktif. Ia adalah keputusan sadar untuk tidak bereaksi gegabah, untuk tidak menjual hanya karena takut, untuk tidak mengikuti tren hanya karena semua orang melakukannya. Kesabaran dalam investasi bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Justru sebaliknya, itu adalah tindakan aktif untuk terus berpegang pada rencana jangka panjang meski situasi tampak tidak pasti. Ini adalah seni menunda kepuasan demi pencapaian yang lebih besar di masa depan. Ketika pasar anjlok, investor yang sabar tidak panik. Ia melihat peluang membeli di harga diskon. Ketika orang lain rakus, ia waspada. Ketika orang lain takut, ia tenang. Kesabaran mengajarkan kita untuk tidak menjadi korban emosi massal. Lebih dari itu, kesabaran memungkinkan kita untuk berpikir sistematis. Ia memberi ruang untuk refleksi, untuk tidak mengambil keputusan dari rasa takut, lapar, atau iri. Untuk memahami bahwa keputusan terbaik tidak lahir dalam desakan, tapi dalam keheningan. Dalam hidup, strategi kesabaran berarti tidak pindah kerja hanya karena bosan, tapi karena ada arah yang jelas. Tidak membandingkan diri dengan orang lain, tapi fokus pada progres pribadi. Tidak membeli hanya karena diskon, tapi karena kebutuhan nyata. Kesabaran melindungi kita dari kebisingan. Ia membangun perisai dari tekanan eksternal. Dan dalam dunia yang semakin gaduh, kemampuan untuk tetap tenang adalah senjata paling ampuh. Maka dari itu, mari kita lihat kesabaran bukan lagi sebagai sesuatu yang kita miliki atau tidak miliki, tapi sebagai strategi hidup. Sesuatu yang bisa dilatih, dikuatkan, disadari, dipilih. Karena pada akhirnya, mereka yang sabar bukan hanya bertahan lebih lama, mereka juga menang lebih bijak. Kesabaran bukan sekadar bertahan di tengah kesulitan, ia adalah bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa segalanya membutuhkan waktu. Bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Bahwa hasil besar lahir dari ketenangan, bukan kegelisahan. Dalam jangka panjang, kesabaran adalah investasi paling menguntungkan, bukan hanya dalam hal uang, tapi dalam hidup itu sendiri. Ia menciptakan hubungan yang dalam, reputasi yang terpercaya, serta ketenangan batin yang tidak bisa dibeli. Lihatlah kehidupan para pengrajin. Mereka tahu bahwa karya terbaik tidak bisa terburu-buru. Setiap ukiran, setiap simpul, setiap detail adalah hasil dari kesabaran yang mendalam. Begitu pula dalam membangun keuangan, menata utang perlahan, membangun dana darurat sedikit demi sedikit, berinvestasi secara berkala, semua itu tidak glamor, tapi esensial. Kesabaran adalah seni menerima kenyataan, bahwa pertumbuhan sejati tidak bisa dipercepat. Ia tidak menawarkan sensasi, tapi menghadirkan fondasi. Ia tidak menjanjikan popularitas, tapi membangun ketahanan. Dan ironisnya, dalam dunia yang ingin segalanya sekarang, orang yang bisa menunda, justru akan memiliki lebih banyak. Mereka yang tidak terburu-buru mengejar pencitraan, malah membangun karakter. Mereka yang tidak terobsesi pada hasil instan, malah menikmati prosesnya. Mereka yang bersabar, malah melampaui mereka yang tergesa-gesa. Karena pada akhirnya, kesabaran bukan sekadar alat untuk bertahan dari badai. Ia adalah akar yang menancap dalam, membuat kita tetap tegak, bahkan saat badai paling besar datang. Namun kesabaran bukan hanya tentang waktu, ia juga tentang arah.
Sabar tanpa tujuan adalah stagnasi. Tapi sabar dengan visi adalah kekuatan. Ia menjadi kekuatan yang menopang tekadmu ketika semangat sedang naik. Ia menjadi jangkar saat badai menerjang. Dan yang lebih penting, ia membentuk identitas bahwa kamu bukan sekadar pengikut arus, tapi pejalan yang memilih jalan panjang karena tahu kemana ingin tiba. Kesabaran juga mengalir. Ia memisahkan apa yang penting dari yang hanya terlihat penting. Dengan sabar, kamu belajar untuk tidak menjadikan pencapaian orang lain sebagai barometer nilaimu sendiri. Kamu belajar untuk menunda pujian demi membangun pondasi. Kamu belajar bahwa validasi terbaik datang bukan dari dunia luar, tapi dari ketenangan batin saat tahu kamu sedang tumbuh ke arah yang tepat. Dalam masyarakat yang menuntut segala sesuatunya cepat, dari respon email, hasil kerja, sampai kesuksesan, bersikap sabar bisa terasa seperti berjalan melawan arus. Tapi justru karena itulah ia bermakna. Sebab yang berjalan perlahan tapi pasti, akan sampai dengan lebih utuh. Bukan hanya membawa hasil, tapi membawa makna. Dan kadang, bentuk kesabaran paling besar adalah tetap lembut. Di tengah tekanan untuk tampil, untuk pamer, untuk membuktikan sesuatu, kamu memilih diam. Kamu memilih bekerja dalam sunyi. Kamu memilih setia pada prosesmu sendiri. Itulah bentuk sabar yang mengakar. Bukan sekadar menunggu, tapi membentuk ulang cara berpikir, merasa, dan menjalani hidup. Maka, jangan anggap sabar sebagai kelemahan. Lihat ia sebagai keberanian, sebagai seni, sebagai bentuk cinta tertinggi terhadap hidup yang ingin kamu bangun perlahan, dengan sadar, dan dengan penuh makna.